Halo, perkenalkan nama saya Ratu Nuri Bonawio Tagalung dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Video kali ini masuk ke dalam seri tutorial praktik penelusuran informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kalian semua. Video ini akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas yang diharapkan dapat membantu kalian semua. So, simak videonya sampai akhir ya. Untuk memulainya, kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih identifikasi kebutuhan informasi itu penting? Kenapa tahap ini harus berada di awal? Kenapa tidak di akhir saja? Jadi, proses identifikasi informasi ini sangat penting ya teman-teman. Proses ini harus berada di awal karena sebagai langkah awal dalam menentukan informasi, mana yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang telah didapatkan ditentukan dari berhasil atau tidaknya seseorang dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Dikarenakan setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Portal jurnal yang akan saya jelaskan yaitu dari Taylor Francis Online. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan yang akan kita jadikan pedoman dalam video ini. Video ini akan dibagi menjadi 8 pokok pembahasan yang meliputi pengenalan portal e-jurnal Taylor Francis Online beserta fitur-fiturnya. Yang kedua, identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Yang ketiga, mengembangkan kata kunci dari kebutuhan informasi. Yang keempat, formulasi kata kunci dalam search box. Yang kelima, pembuatan tabel query. Yang keenam, proses atau aktivitas penelusuran informasi. Yang ketujuh, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi atau desain penelusuran. Selanjutnya ada seleksi informasi dan penggunaan informasi, seperti download, kutip, dan lainnya. Tahap pertama, saya akan memperkenalkan portal e-jurnal bernama baiknya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan yang akan kita jadikan pedoman dalam video ini. Video ini akan dibagi menjadi 8 pokok pembahasan. Yang pertama, kalian buka portal e-jurnal melalui pengenalan portal e-jurnal Taylor Francis Online beserta fitur-fiturnya. Yang kedua, identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Yang ketiga, mengembangkan kata kunci dari kebutuhan informasi. Yang keempat, formulasi kata kunci dalam search box. Yang kelima, pembuatan tabel query. Yang keenam, proses atau merupakan informasi. Yang ketujuh, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi. Tahap pertama, saya akan memperkenalkan portal e-jurnal bernama. Selanjutnya ada seleksi informasi dan yang akan digunakan dalam video ini, seperti download, kutip, dan lainnya. Berikut cara-caranya. Taylor Francis Online merupakan portal jurnal milik Taylor and Francis Group yang bekerja sama dengan para peneliti, perkumpulan pelajar, universitas, dan perpustakaan di seluruh dunia untuk menyebarkan pengetahuan dan mempromosikan penemuan yang ada. Jurnal akademis ini mencakup semua bidang humaniora, ilmu sosial, ilmu perilaku, sains dan teknologi, dan kedokteran. Portal jurnal ini memiliki lebih dari 2.500 jurnal dan 3,5 juta artikel. Antarmuka yang digunakan pengguna terlihat mudah, terkoneksi, dan responsif. Meningkatkan kemampuan penelusuran, fungsi pencarian, dan penelusuran yang mudah digunakan. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, yang kedua ada fitur-fitur yang terdapat pada portal Taylor tahapan yang akan kita jadikan pedoman. Fitur pertama dalam video ini itu ada namanya video ini akan dibagi menjadi 8 pokok pembahasan search engine yang meliputi yang kita gunakan untuk memudahkan dalam memasukkan query atau kata fitur-fiturnya. Kolom pencarian ini berada di informasi dan di bagian tengah pada tampilan ketiga, mengembangkan kata kunci dari kebutuhan informasi. Kolom pencarian ini formulasi kata kunci dan terdapat dua jenis. Yang kelima, pencarian yang bisa kita lakukan. Yang keenam, proses atau aktivitas penelusuran informasi. Ada pencarian yang ketujuh, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi. Yang kedua, ada pencarian lanjutan atau advanced. Selanjutnya ada seleksi informasi dan penggunaan informasi,
seperti download, kutip, dan lainnya. Yang kedua ada fitur-fitur yang terdapat pada portal fitur login and Sebelum register. saya menjelaskan lebih dalam lagi, Di sini, alangkah baiknya saya jelaskan fitur terlebih ini dahulu digunakan mengenai apabila tahapan yang akan pengguna kita ingin jadikan memiliki pedoman akun atau dalam yang telah video ini. memiliki akun. Video ini akan dibagi Seperti menjadi 8 saya di pokok sini sudah pembahasan memiliki akun yang ya. meliputi pengenalan portal e-journal, Fitur login Taylor and Francis Online register. beserta Di fitur-fiturnya. sini, Yang kedua, identifikasi kebutuhan fitur ini informasi dan digunakan menemukan kata apabila kunci. pengguna ingin Yang memiliki ketiga, akun mengembangkan atau kata yang kunci telah dari memiliki kebutuhan akun. informasi. Yang keempat, Seperti saya formulasi di kata sini kunci sudah dalam memiliki search akun box. ya. Yang kelima, pembuatan tabel query. Fitur Yang keenam, login proses and atau aktivitas register. penelusuran informasi. Di sini, Yang ketujuh, pemanfaatan fitur ini fasilitas digunakan penunjang, apabila penelusuran pengguna informasi, ingin atau memiliki desain akun penelusuran. atau yang telah memiliki akun. Selanjutnya ada Seperti seleksi saya di informasi sini dan sudah penggunaan memiliki informasi, akun ya. seperti download, kutip, dan lainnya. Fitur login and register. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, Selanjutnya alangkah ada baiknya fitur yang saya bernama jelaskan terlebih dahulu Explore mengenai Journal and tahapan yang akan kita Article jadikan by pedoman Subject. dalam video Fitur ini digunakan untuk Video ini akan pencarian dibagi jurnal menjadi 8 dan pokok artikel pembahasan berdasarkan subjek. yang meliputi Jadi kalian bisa pengenalan portal mencari jurnal e-journal, dan Taylor artikel Francis berdasarkan Online subjek beserta yang disediakan di fitur-fiturnya. sini. Yang kedua, identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Selanjutnya ada Yang ketiga, fitur mengembangkan bernama kata Journal kunci dari kebutuhan informasi. Yang keempat, AZ. formulasi kata kunci dalam Fitur search ini box. merupakan fitur Yang yang kelima, menyediakan pembuatan tabel jurnal-jurnal query dari judul yang keenam, proses atau dari aktivitas huruf penelusuran awalan informasi. A sampai Z Yang ketujuh, yang dapat pemanfaatan kalian fasilitas akses. penunjang penelusuran informasi atau desain penelusuran. Selanjutnya ada seleksi informasi dan penggunaan informasi. Selanjutnya ada seperti fitur yang download, bernama kutip, dan lainnya. Explore Journal and Article by Subject. Langkah kedua yaitu kita mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Contohnya, kita memiliki kebutuhan informasi berupa efektivitas layanan e-library pada pandemi COVID-19. Dari contoh tersebut didapatkan dua kata kunci utama yaitu layanan e-library dan pandemi COVID-19. Kata kunci inilah yang dapat dijadikan modal dalam melakukan proses pencarian informasi berupa literatur dan sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan kata kunci tersebut? Ayo kita lanjut ke step selanjutnya ya. Pada langkah ketiga ini, kita dapat mengembangkan kata kunci yang sudah kita miliki sebelumnya. Dalam proses ini terdapat 3 cara yang bisa kita lakukan dengan mencari sinonim atau antonim dari kata kunci yang sudah ditetapkan, atau serta bisa juga menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci yang ada. Mungkin dari kalian belum ada yang tahu apa itu thesaurus. Thesaurus adalah referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, yaitu berisi sinonim atau antonim. Namun, thesaurus ini berbeda dengan kamus, yang dimana kalau kamus memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkan dalam urutan abjad. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah kita identifikasikan. Hal ini disebabkan karena di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu hubungan kesetaraan atau sinonim, hubungan hierarkis menjelaskan sesuatu yang lebih luas, yang ketiga hubungan asosiatif atau ketika dua kosakata yang sama membahas satu konsep yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim ataupun hierarkis. Contohnya kata kunci yang telah kita miliki sebelumnya yaitu layanan e-library dan pandemi COVID-19. Dari kedua kata kunci tersebut dapat kita petakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim e-library adalah digital library, sedangkan antonimnya adalah perpustakaan konvensional. Sedangkan COVID-19 memiliki dua sinonim yaitu novel SARS-CoV dan coronavirus disease 2019. Selain sinonim, COVID-19 juga dapat dipetakan berdasarkan hubungan asosiatif atau memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Contohnya, COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang serupa dengan penyakit yang ada sebelumnya yaitu pneumonia.
Setelah kita mengetahui kata kunci utama dan kata kunci tambahan, langkah selanjutnya kita membuat tabel query. Selain untuk mempermudah dalam mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan sebelumnya, pembuatan tabel query juga dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan proses penelusuran informasi, sehingga dapat mempermudah dalam mendapatkan sumber informasi yang relevan sesuai kebutuhan kita. Berikut adalah tabel query yang sudah kita contohkan sebelumnya ya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu dapat menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci library dan COVID-19. Jika kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu digital library dan coronavirus disease 219 dan seterusnya. Kamu dapat melakukan penelusuran informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengkombinasikannya hingga mendapatkan informasi yang sesuai yang kamu butuhkan. Setiap portal jurnal memiliki fasilitas sistem pencarian yang digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan penelusuran informasi. Begitu juga dengan portal jurnal Taylor Francis Online. Berikut fasilitas yang dapat kamu pakai di dalam portal ini. Yang pertama, yaitu Basic Search. Yang kedua, Advanced Search. Yang ketiga ada Browse. Yang keempat, Autocomplete. Yang kelima ada Best First. Yang keenam ada Federated Search. Yang ketujuh ada Phased Navigation. Yang kedelapan ada Pagination. Yang kesembilan ada Actionable Result. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu persatu poin di atas kepada kalian. Basic Search. Basic Search merupakan fitur dari pencarian yang masih bersifat dasar. Artinya sumber yang akan kita dapatkan dalam pencarian Basic Search masih belum spesifik atau masih umum. Cara penggunaannya sangat mudah, karena kalian hanya menuliskan kata kunci yang telah kalian siapkan sebelumnya dan menuliskan pada kolom search box. Seperti kita contohkan untuk menulis kata kunci service a library. Nanti didapatkan ada 224.127 hasil yang bisa kamu gunakan. Selanjutnya ada Advanced Search yang merupakan fitur lanjutan dari Basic Search. Artinya, pengguna dapat menggunakan fitur ini dalam proses penulisan informasi, maka hasil yang didapatkan jauh lebih spesifik daripada Basic Search. Cara penggunaannya yaitu kalian bisa mengklik tulisan Advanced Search di sini. Setelah itu, kita bisa menuliskan kembali kata kunci bukan. Nah, di Advanced Search ini kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik, seperti kalian bisa menentukan tanggal publish-nya, tempat jurnalnya di mana, jadi lebih spesifik gitu.
Ini bisa kalian ini ya, misalkan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi kalian bisa mendapatkan sumber informasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, selanjutnya ada fitur bernama Browse. Browse merupakan fitur yang disediakan oleh setiap jurnal, salah satunya pada jurnal Taylor Francis Online ini, untuk pengguna yang belum pasti memiliki kata kunci yang ditetapkan. Cara ini lumayan cukup susah dan membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam memperoleh sumber informasi, dikarenakan pengguna belum atau tidak memiliki kata kunci yang pasti. Cara penggunaannya itu kalian dapat masuk terlebih dahulu di home. Lalu scroll ke bawah dan menemukan jurnal A sampai Z, kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Dan apabila sudah muncul tampilan ini, artinya kalian sudah bisa melakukan pencarian sumber informasi yang kalian butuhkan. Fitur selanjutnya yaitu ada autocomplete. Autocomplete merupakan fasilitas yang disediakan oleh portal jurnal dengan ciri khas memberikan saran dari istilah yang kita akan cari. Contohnya kita akan menuliskan istilah service libre. Nah, dari sini banyak saran. Fitur selanjutnya bernama Best First. Best First merupakan fasilitas yang memberikan 10 result terbaik yang disediakan oleh database Taylor Francis Online berdasarkan relevansi dari query atau kata kunci yang telah dituliskan. Contohnya kita akan mencari dari kata kunci library. Dari kata kunci tersebut akan ada 10 hasil terbaik yang sudah ditetapkan dari portal jurnal tersebut sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada Federate Search. Federate Search merupakan fasilitas yang memungkinkan sebuah database online jurnal untuk memungkinkan penggunanya dalam melakukan penelusuran informasi secara multiple database. Namun, di portal jurnal Taylor Francis Online ini tidak mendukung dengan adanya fasilitas Federate Search. Fitur selanjutnya yaitu ada Faceted Navigation. Faceted Navigation merupakan fasilitas yang bisa mengantarkan kita pada apa yang ingin kita cari. Fasilitas ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengklarifikasi query yang telah kita masukkan. Contohnya, kita ingin menuliskan kata kunci information literature. Nah, namun kita salah dalam menuliskan kata kunci tersebut. Apabila portal tersebut mendukung dengan adanya fasilitas Faceted Navigation, maka portal akan membenarkan kata yang salah. Berdasarkan pada layar terbukti bahwa Taylor Francis Online ini tidak mendukung fasilitas tersebut. Fitur
Fitur selanjutnya yaitu ada pagination. Fungsi dari pagination adalah untuk mengatur halaman website dengan sedemikian rupa agar tidak berantakan alias tetap rapi sehingga enak untuk melakukan navigasi di dalamnya. Dengan adanya pagination, website tersebut pasti menjadi lebih mudah untuk dieksplorasi oleh para user. Seperti contoh, kita akan mencari dari kata kunci information library. Nah, saat ingin mencari informasi yang kita butuhkan, namun kita belum menemukan yang pas untuk kita, jadi kita bisa dengan pagination ini, kita bisa mencari di halaman selanjutnya. Fitur terakhir yaitu ada actionable result. Actionable result adalah hasil akhir pencarian informasi setelah dokumen yang kita butuhkan dirasa sudah ditemukan, seperti melakukan download. Kita mencari kata kunci dari information library. Jika kita sudah menemukan artikel yang sudah kita apabila kita sudah menemukan yang kita butuhkan, kita dapat mendownloadnya melalui PDF. Kita bisa mengklik PDF. Lalu kita bisa mendownloadnya dari sini ya. Nanti kita download dan sudah masuk. Nah, tadi itu saya menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat di portal jurnal Taylor versus Online. Dalam mencari informasi, ada baiknya kita menyeleksi informasi yang sudah didapatkan terlebih dahulu, agar informasi yang dibutuhkan memiliki sumber yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Caranya dengan mengumpulkan informasi yang serupa dari berbagai sumber dan dipadukan, atau juga bisa dengan melihat dari segi sisi informasi yang isinya tersebut, baik itu sekedar membacanya saja, atau membaca abstraknya, atau membaca keseluruhan. Menurut saya, portal jurnal ini sudah cukup untuk menjangkau kebutuhan informasi terkait ilmu perpustakaan dan informasi. Karena di dalamnya cukup banyak dokumen yang dibutuhkan mahasiswa ilmu perpustakaan sebagai sumber referensi penggunanya. Dari tutorial praktik penulisan informasi yang sudah saya jelaskan, saya harapkan kamu dapat mencoba dan mempraktikannya sehingga dapat membantu kamu dalam mencari informasi. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk menjelaskan mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi. Namun, perlu diingat, ini baru sekedar langkah awal dalam serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan untuk terus stay tune di channel ini agar dapat melihat video-video tutorial selanjutnya. Dan dalam waktu dekat, akan ada video berisi tentang lokasi dan strategi penulisan informasi yang juga tak kalah penting dan seru untuk dipelajari. Terima kasih untuk menonton video ini, diharapkan dapat membantu kamu ya. So, see you in the next video. Bye!